Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, mari silakan. Iya, udah kelihatan di saya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait masalah dalam penyediaan barang publik, di mana saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 ini beranggotakan Arif Kistan, Dia Septian Suri, Faisal Aditya Rahman, dan Mutia Aisyah. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang ini terkait gambaran umum. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri, gambaran barang publik merupakan barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Nah, konsumen atas barang publik oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya atau non-rival. Kemudian, semua orang berhak menikmati manfaat dari barang publik atau non-excludable, dan semakin tinggi tingkat kebermanfaatan atau kebersamaan dan semakin rendah tingkat eksklusinya, barang tersebut diklasifikasikan sebagai public goods. Contohnya aja itu misalnya kayak es krim ya teman-teman. Nah, es krim itu merupakan barang publik karena bisa dikonsumsi sama siapa aja. Next. Es krim, maaf, es krim barang privat. Iya, barang privat, maaf Pak. Ya. Misalnya kayak jalan raya Pak. Ya, jalan raya itu merupakan contoh barang publik murni teman-teman. Nah, kedua ada penyediaan barang publik secara optimal. Nah, di sini ada terbagi dua, non-rival consumption dan non-excludable. Nah, non-rival consumption merupakan barang publik yang dikonsumsi oleh setiap orang secara kebersamaan, tidak ada biaya marginal yang dibebankan untuk mengkonsumsi barang tersebut. Nah, berarti bahwa penggunaan suatu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada Faisal, dipersilakan. Ya, saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan penjumlahan vertikal di bagian public goods. Sebelumnya itu untuk pure public goods itu sendiri memiliki dua karakteristik yang telah dijelaskan dia tadi, yaitu non-rival consumption sama non-excludable. Lalu berkaitan dengan grafik penjumlahan vertikal di public goods itu sendiri, mengapa barang publik itu termasuk penjumlahannya itu secara vertikal, karena literasi yang saya dapat itu keterangannya menyatakan bahwa untuk public goods itu sendiri, demand dari public goods itu sendiri dijumlahkan secara vertikal karena semua individu itu dapat menikmati hal yang sama secara bersamaan. Jadi itulah kenapa tadi demand dari public goods itu dijumlahkan secara vertikal. Dan kuantitas barang publik yang efisien itu adalah kuantitas yang dapat memaksimalkan manfaat bersih, yang mana kuantitas itu dicerminkan pada saat marginal utility-nya sama dengan marginal cost-nya. Dan perhitungan marginal cost-nya itu dapat dicari dengan rumus delta C dibandingkan dengan delta Q, atau delta C itu perubahan biaya dibagi dengan perubahan kuantitas.
Lalu untuk memperhitungkan marginal utility itu dihitung dengan cara delta total utility dibagi dengan delta quantity, atau perubahan total utility atau manfaat dibagi dengan perubahan kuantitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tristan. Ya, selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman. Pada pembahasan selanjutnya terdapat penyediaan barang publik secara privat. Sebagai contohnya mungkin kita bisa mengambil contoh rumah sakit yang disediakan oleh swasta, atau sekolah yang disediakan oleh swasta, atau bahkan kalau di STAN, contohnya seperti lapang basket di PJMI. Lapang basket ini kan punya komplek PJMI yang dimana semua orang boleh pakai nih. Semua orang boleh pakai, termasuk orang-orang yang bahkan di luar dari STAN. Sehingga si lapang basket ini itu jadi barang publik. Nah, untuk menyederhanakan, marilah kita anggap bahwa si lapang basket PJMI ini bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa STAN, baik yang kosnya di Sarmili maupun kosnya di Ceger atau di Kalmong dan lainnya. Nah, si barang publik yang disediakan oleh PJMI ini menimbulkan beberapa masalah yang seperti Pak Aksol udah singgung tadi. Terdapat free rider, altruistic, dan warm glow. Bisa di next slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada free rider problem, di mana suatu kondisi ada orang yang dapat manfaat tapi dia nggak membayarkan biaya-biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Contohnya, orang yang kosnya di Kalmong, dia pakai nih si lapang basket PJMI tadi, padahal dia nggak bayar apa-apa ke PJMI, nggak ngekos di PJMI, tapi dia pakai. Dia mendapatkan manfaatnya bisa main basket, bisa sehat, tapi dia nggak bayar nih ke komplek PJMI. Nah, hal ini akan menjadi masalah. Masalah ketika, ya kalau misalnya orang-orangnya yang di PJMI dermawan, baik, sultan, gitu, mungkin oke-oke aja, tapi ketika si orang PJMI ini merasa menjadi iri, loh, kok orang-orang yang kos di luar PJMI boleh pakai tanpa membayar, ya udah nanti kalau ada penyediaan barang publik selanjutnya, saya juga nggak mau bayar. Nah, hal ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Ketika PJMI misalnya mau buat lapang badminton nih, orang-orang PJMI malah jadi nggak mau bayar, karena mereka iri dengan orang-orang yang kosnya di Kalmong, di Sarmili. Mereka ingin dapat fasilitas yang sama, tapi nggak bayar juga. Nah, yang selanjutnya, altruistic and social capital. Nah, kalau altruistic ini tindakan secara sukarela, jadi ikhlas aja gitu, legowo. Nah, kalau misalnya ditarik ke kasus yang tadi, kalau misalnya orang-orang PJMI ini sukarela, ya udah, nggak apa-apa, gitu. Biasa aja. Nggak akan terjadi masalah-masalah yang bakal timbul seharusnya. Gitu. Nah, ketika orang-orang di PJMI ini biasa-biasa aja, maka akan menjadi terdapat sebuah sosial kapital, nilai sosial, di mana orang-orang di luar PJMI ini bisa memanfaatkan barang-barang publik tersebut. Nah, ketika misalnya komplek PJMI ini membuat kolam renang, lapang badminton, lapang futsal, dan segala macam, nah ketika sosial kapital ini kan orang-orang PJMI ini nih sukarela ya, altruistik. Ketika altruistik ini dilaksanakan, maka terdapat nilai-nilai sosial kapital. Ketika semuanya ditotal, nah hal itulah yang disebut sosial kapital secara agregat. Nah, kalau altruistik sih mungkin oke-oke aja. Yang menjadi masalah adalah yang selanjutnya, warm glow. Bisa di next, Pak Mutia. Nah, warm glow ini seperti altruistik, tapi dia tuh ingin ada validasi, ada pujian gitu. Membutuhkan feedback. Nah, yang susah adalah ketika feedback ini nggak didapatkan, bisa aja si penyediaan barang publik ini menjadi tersendat, gitu. Seperti yang tadi free rider problem itu. Nah, hanya ketika orang-orang ini dapat pujian, dapat validasi, sebenarnya pada nilai akhirnya, baik altruistik maupun warm glow itu sama pada akhirnya.
akan menghasilkan pro-environmental behavior, di mana orang-orang yang mau tinggal di PJMI maupun di luar, mereka mendapatkan lingkungan yang pro gitu, mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan kebiasaan yang baik. Hanya kalau misalnya nggak ada pujian dan validasi, orang-orang kan pasti malas ngapain nih orang-orang PJMI buat lapang baru, buat lapang badminton, kan kita nggak dapat penghargaan, nggak dapat pujian. Hal ini yang membuat penyediaan barang publik secara privat ini tersendat. Makanya biasanya suka ada kalau misalnya teman-teman di jalan ada pembangunan jembatan nih, tapi ada sponsornya. Nah, itu adalah sebuah One Glow, di mana dia membangun penyediaan barang publik secara privat, tapi ingin ada kontribusi khususnya nih, ingin ada feedback-nya. Feedback-nya adalah jadi marketing gitu. Nah, untuk balik lagi yang tadi, bahwa hasil akhirnya keduanya bakal menghasilkan pro-environmental behavior. Hanya terdapat perbedaan nih. Kalau misalnya model yang pertama, ya ikhlas, ya udah setelah ikhlas kita dapat nilai-nilai positifnya. Kalau untuk One Glow, setelah ada kontribusi khusus dan juga ada validasi dari orang lain, ya tetap juga akhirnya pro-environmental behavior. Beda dengan model yang kedua. Kalau model yang kedua, awalnya nih dia baik. Misalnya dia, ya udahlah, kita buat lapang futsal, lapang basket, semuanya segala macam di PJMI. Biar apa? Biar logo aja, biar orang-orang pada sehat. Nggak taunya makin ke sini, makin tahun ke tahun tuh kok jadi banyak ya orang yang ngekos di PJMI. Ya udah, kalau gitu kita taruh aja nih pelang komplek PJMI atau kayak gimana, sehingga orang-orang bakal berpikir seolah-olah tuh marketing, orang-orang bakal berpikir kayaknya enak nih kalau kita ngekos di PJMI. Kalau kita ngekos di PJMI banyak barang publiknya nih. Hal itu kan bagi komplek PJMI jadi pendapatan ya. Mereka membangun barang publik dengan tujuan ya orang-orang pada datang, pada ngekos di PJMI biar pendapatan nambah banyak. Nah, yang niat awalnya altruism, yang niat awalnya cuman logowo ikhlas, ternyata jadi belok nih ke One Glow, walaupun pada akhirnya sama-sama menghasilkan pro-environmental behavior. Nah, mungkin segitu untuk penyediaan barang publik secara privat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mutia. Waktu saya, silakan. Ya, terima kasih Kistan. Selanjutnya ada penyediaan barang publik oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah sebagai orang atau subjek yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang publik. Nah, dalam menyediakan barang publik, pemerintah itu juga mengetahui beberapa masalah. Yang pertama ada problem of non-contribution, yang kedua ada crowd out. Nah, problem of non-contribution itu mirip-mirip kayak tadi yang dijelaskan oleh Kistan, mirip seperti free rider. Jadi dia itu pemerintah itu bakal menyediain barang publik melalui fasilitas atau yang seperti infrastruktur dan subsidi. Namun ada beberapa orang yang tidak memberikan kontribusi tapi mendapatkan manfaat yang sama seperti orang yang memberikan kontribusi. Contohnya kayak orang yang bayar pajak dengan orang yang nggak bayar pajak itu sama-sama boleh melewati jalan yang udah dibangun oleh pemerintah. Jadi kayak dia nggak ngasih kontribusi, tapi mendapatkan manfaat yang sama dengan orang yang memberikan kontribusi. Terus yang kedua ada crowd out, itu pemerintah itu menguasai sebagian besar pasar. Jadi pemerintah yang bakal menyediain barang dan jasa yang lebih banyak dan menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selanjutnya ada masalah dalam mengukur apa, yaitu mengukur preferensi barang publik. Nah, pemerintah itu nggak tahu tuh masyarakat tuh butuh barang publik apa gitu. Nah, jadi pemerintah tuh menghadapi masalah. Yang pertama adalah preference evaluation. Itu orang-orang yang enggan mengungkapkan preferensi atau kemauan mereka itu apa karena mereka tuh takut dimintai kontribusi lebih banyak gitu. Yang kedua ada preference knowledge. Itu orang-orang yang nggak tahu preferensi mereka sendiri. Jadi mereka tuh nggak tahu mereka mau apa, mereka nggak paham mereka butuh apa gitu. Kemudian yang terakhir ada preference aggregation, yaitu agregat gitu kan. Berarti kayak menjumlahkan seluruh preferensi dalam suatu negara. Terus yang terakhir tuh peran pemerintah.
Nah, fungsi utama pemerintah di semua tingkatan tuh pastinya menyediain barang publik gitu. Tapi terkadang sektor swasta dapat menyediakan barang publik. Namun biasanya tidak dalam jumlah yang optimal. Kenapa? Karena sektor swasta itu based on business behavior. Jadi mereka nengok dulu ini kalau dibuat barang publik tuh dapat untung atau enggak gitu. Jadi biasanya mereka enggak masih dalam jumlah yang optimal. Terus juga ada intervensi pemerintah yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, keberhasilan intervensi ini tergantung kepada yang pertama, kemampuan pemerintah untuk mengukur biaya dan manfaat. Tapi biasanya ini manfaatnya itu bakal sedikit karena kan pemerintah nggak based on profit ya, jadi biasanya biayanya aja yang keluar. Terus yang kedua ada kemampuan untuk mengimplementasikan rencana yang optimal. Ya, sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih pada kelompok 2 ini. Ya, silakan jika ada pertanyaan atau komentar. Siapa Mbak Retno? Udah. Terus Biayu, terus Hasna, Asif. Udah ada 4. Silakan. Izin bertanya Bapak dan teman-teman kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retnawan Sari, absen 25 dari kelompok 1. Kemarin saya sempat lihat yang ini berita tentang pengadaan jalan raya yang dilakukan oleh Crazy Rich di Grobogan, Jawa Tengah. Itu kan diadakan dari privat, sektor segi privat ya. Nah, menurut kalian itu gimana, tanggapan kalian itu gimana dalam pengadaan ini? Terus habis itu pemerintah itu harus melakukan apa setelah dilakukannya pengadaan barang publik ini? Sedangkan di berita itu katanya udah menunggu 10 tahun tapi pemerintah belum mengupayakan adanya perbaikan jalan. Terima kasih. Ya, berikutnya Mbak Biayu, silakan. Terima kasih Pak, terima kasih kelompok 2. Saya mau tanya tentang yang terkait free rider problem. Itu tuh untuk menanggulangi adanya free rider problem itu, apakah pemerintah itu harus mengurangi atau bahkan memberhentikan penyediaan barang publiknya, atau pemerintah itu hanya perlu mengubah barang publik itu jadi barang private? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Berikutnya Mbak Hasna. Izin bertanya tanggapan kelompok 2. Kan seperti yang kita ketahui itu beberapa barang publik yang dimiliki oleh sektor privat dan pemerintah itu memiliki kualitas dan fasilitas yang berbeda ya, atau bisa kita sebut tuh biasanya tuh yang disediakan oleh pihak swasta dan pemerintah itu memiliki kualitas berbeda, atau bisa kita sebut misalnya itu rumah sakit swasta dengan rumah sakit milik pemerintah atau RSUD gitu. Biasanya kan rumah sakit swasta itu dari sisi fasilitas kemudian pelayanan itu lebih baik gitu ya. Nah, itu tanggapan kalian itu bagaimana? Apa disebabkan karena apa, atau mungkin dari segi dana atau apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, 3 dulu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan jika masih ada pertanyaan atau komentar lagi. Ya, silakan. Mau ditanggapin? Ya, kalian dulu lah, tanggapin lah. Ntar saya nambah-nambahin dikit ya. Baik, Pak. Ya. Jawab pertanyaan dari Retno tadi yang berkaitan dengan tanggapan mengenai Crazy Rich yang menyediakan barang publik berupa jalan raya yang rusak tadi dengan cara dibiayai oleh Crazy Rich tadi. Menurut saya tuh apa yang dilakukan Crazy Rich tadi tuh menimbulkan 2 masalah tadi yang mungkin telah dijelaskan Kistan, yang mana berkaitan sama altruistik sama wamglom. Mungkin yang pertama itu tadi bahwa Crazy Rich itu tadi melakukannya
dengan cara sukarela, yang mana tidak mengharapkan apapun. Tetapi mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin karena ini kan ada media sosial juga gitu kan, kayak mungkin Crazy Rich itu tadi lebih terkenal, lebih terdengar namanya gitu kan. Mungkin ada konflik of interest dari adanya kenaikan nama dia lah terdengar di masyarakat gitu, yang mana nanti menimbulkan worm tadi yang istilahnya ingin mendapatkan validasi gitu, ada ingin mendapatkan pujian. Cuman itu pun aku melihatnya bahwa terus tadi kan dijelaskan bahwa bagaimana apa yang dilakukan pemerintah gitu kan untuk meningkapi hal tersebut. Mungkin itu dari pemerintah itu sendiri harus bisa segera, mungkin itu sebagai pelajaran gitu. Nanti untuk barang publik jalan yang lainnya itu bisa segera disikapi oleh pemerintah. Soalnya apabila misalkan banyak Crazy Rich gitu melihat bahwa oh ini benerin jalan seberapa kilo itu ternyata bikin dapat penghargaan tadi, dapat pujian, dapat nama dari masyarakat gitu kan. Mungkin nanti misalkan banyak Crazy Rich itu melakukan hal yang sama gitu. Misalkan berbondong-bondong ikut menyediakan barang publik tadi. Itu yang ditakutkan tuh nanti justru merambah ke problematika non-contribution, yang dimana berkaitan dengan non-contribution itu sendiri itu banyak dari masyarakat yang enggan membayar pajak akibat mereka melihat gitu, oh kayaknya nggak usah bayar pajak deh, soalnya kan kita nganu aja, kita ngandelin dari itu aja, dari yang orang kaya yang sekiranya bisa itu tadi. Jadi mereka malah justru ngandalin dari sektor privat tadi, dari Crazy Rich yang lain itu. Jadi yang ditakutkan tuh muncul masalahnya itu ada juga masalah non-contribution tadi, yang dimana masyarakat itu enggan membayar pajak dikarenakan mereka tanpa membayar pajak itu sendiri udah bisa merasakan gitu public goods jalan tadi yang disediakan oleh pihak private tadi. Mungkin itu, atau mungkin ada yang lain, Retno, tanggapannya. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Terkait pernyataan Faisal itu udah benar. Terus juga kan kalau sebenarnya nggak masalah pihak swasta itu membantu membangun layanan barang publik selagi dalam rangka tujuan untuk tidak mencari keuntungan. Nah, di sisi lain juga yang disebutkan Faisal tadi, efek sampingnya itu ialah masyarakat enggan membayar pajak. Nah, kenapa pihak swasta itu pihak swasta itu cara kerjakannya cepat ya, cara dia dalam membangun layanan publik atau segala macam itu kan cepat. Nah, di sisi lain jaminan ketika tujuannya adalah mencari keuntungan, otomatis peningkatan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Terus di sisi lain biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat itu juga meningkat. Nah, swasta itu memiliki cara sendiri dalam mengatasi pengaruh eksternalitas dan sifat unik dari barang publik ini. Nah, bila penyediaan barang publik sepenuhnya tuh diserahkan kepada swasta, maka ya yang disebutkan sebutkan Bapak tadi, kayak masyarakat itu akan menanggung beban biaya yang lebih tinggi. Nah, pihak swasta itu bersifat menghindari variability risk karena adanya asymmetric reward, sehingga semakin tinggi tingkat revenue risk dari suatu penyediaan barang publik, maka biaya penyediaan barang publik oleh pihak swasta akan lebih tinggi dibandingkan jika disediakan oleh pihak pemerintah. Gitu sih, Pak. Oke, ya menarik ya pertanyaannya dan responnya ya. Bagaimana jalan umum ya, jalan umum itu lahannya kan umum ya. Jadi meskipun yang bayar tadi Pak Sultan tadi ya, tapi
karena jalannya milik umum, ya dia nggak bisa mengklaim itu sebagai barang privat ya, barang punyanya dia. Ya, tetap sebagai barang publik ya. Saya ingin menambahkan saja bahwa terutama ini, kalau ini mungkin apa ya, ekspresi kegeraman gitu ya. Udah lama nunggu-nunggu ya, belum dibangunin jalan gitu ya. Ekspresi yang lain biasanya ditanemin pisang gitu ya, di foto-foto orang lagi mancing di jalan yang berlubang dan seterusnya, macam-macam orang Indonesia ya. Nah, tapi saya ingin menambahkan bahwa untuk yang pembangunan ibu kota negara itu yang baru ya, yang di Kalimantan, itu ternyata salah satu kesempatan pembiayaannya disebut dengan creative financing. Creative financing maksudnya adalah bisa saja kita ya menyumbang ya untuk pembangunan IKN itu ya. Misalnya kita mau bangun menyumbang stadion gitu ya. Duitnya siapa? Mungkin bukan kita ya, mungkin yang sultan yang lain ya, yang kaya itu. Nah, jadi sebenarnya bisa dimungkinkan ya bahwa hibah dari warga negara kepada negara ya. Selama ini kan kita transfer gitu ya, atau BLT ya, bantuan dari pemerintah kepada warganya, terutama warga miskin ya. Kalau yang dari warga ke pemerintah seakan-akan nggak mungkin gitu, padahal mungkin saja ya, bisa saja dilakukan ya, tapi memang nggak umum kalau di kita ya, nggak umum. Nah, jadi mungkin saja ya hal tersebut dilakukan, tapi tetap statusnya sebagai barang publik ya. Nanti ya nggak tahu secara akuntansi kalian lebih jago ya bagaimana mencatatnya ya di level desa atau level kabupaten atau kota, gimana ya, kalian lebih jago lah ya. Saya udah lupa ya akuntansi ya, meskipun dulu ya sebenarnya nggak bisa ya. Oke ya, lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Ya, untuk pertanyaan kedua, mohon maaf tadi pertanyaannya adalah cara mengatasi free rider. Apakah barang publiknya ini harus dibuat private atau enggak? Itu kan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya mohon maaf, aku mau make sure dulu. Kan free rider ini ada dua ya, ada free rider yang secara private maupun pemerintah dalam bentuk non-contribution. Nah, hanya walaupun di sini pembahasannya free rider, Bi Ayu tadi bilang apakah cara mengatasinya pemerintah harus membuat private saja. Berarti kan kalau ada pemerintah, asumsi aku penyediaan barang publik oleh pemerintah ya. Berarti apakah barang-barang yang disediakan oleh pemerintah ini harus dijadikan private karena adanya problem of non-contribution? Tentunya enggak, karena terlalu ekstrim ya. Tiba-tiba misalnya kalau di Bandung ada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang notabene rumah sakit besar banget, tiba-tiba kan dibuat private. Gimana gitu, orang-orang yang pakai BPJS jadi nggak bisa pakai. Nah, kalau dalam permasalahan problem of non-contribution, mungkin ya, saya juga kurang tahu, bukan seorang praktisi. Mungkin Kementerian Keuangan dalam tanda kutip DJP harus menggenjot kinerja mereka gitu. Entah bagaimana caranya pajak bisa diambil, entah bagaimana caranya penerimaan bisa meningkat. Hanya kalau misalnya kita ngambil jawaban lain nih, apakah penyediaan barang publik secara private harus dijadikan tetap private gitu? Tentunya tergantung sama si pemilik barang. Contohnya kalau di Bintaro kan banyak nih komplek-komplek di Bintaro, dia itu ya ada jalannya, tapi jalannya itu ya punya mereka juga gitu, punya komplek mereka juga. Hanya jalan ini sering dilewati sama orang-orang yang di luar komplek. Makanya kalau misalnya jeleknya adalah
kalau kita di Bintaro ngendarain motor nggak pakai helm, biasanya nggak ditilang. Kenapa? Karena nggak ada polisi. Ngapain ada polisi di barang private gitu kan ya jatuhnya. Nah, misalnya ada komplek nih, komplek PJMI tadi. Apakah komplek PJMI ini mau membuka jalan itu untuk semua orang? Ya kalau misalnya komplek PJMI ini mau, ya berarti itu oke. Hanya kalau misalnya nggak mau, kan terjadi masalah lagi. Nanti orang-orang kalau misalnya mau lewat, jadi lewat mana nih PJMI ditutup. Nah, barulah pada saat itu pemerintah turun tangan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya, nggak ada, mungkin cukup seperti itu Pak jawaban. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi apakah harus diprivatisasi ya? Privatisasi. Nah, biasanya nanti kalau resep privatisasi itu biasanya untuk yang barang publik, sumber daya publik ya, sumber daya publik yang bersifat common resources. Ya, nanti kita bahas ya, common resources, sumber daya bersama. Misalnya hutan gitu ya, hutan kalau dimiliki negara dia sering dirusak gitu ya, sering ada pembalakan liar ya, hewannya juga sering diburu secara liar. Nah, salah satu alternatifnya untuk mengatasi itu adalah dengan privatisasi. Nanti kita lihat di babnya. Oke, kembali ke sini tadi, bagaimana kalau free rider, apakah harus dikurangi atau disediakan? Jawabannya tadi tidak, ya saya setuju ya. Terus bagaimana gitu ya? Bagaimana? Ya ini pemerintah tugasnya adalah untuk menegakkan peraturan tadi ya. Misalnya dia free ridernya dalam bentuk tidak bayar pajak gitu ya. Ya tentu perlu ditagih ya, perlu ada audit, perlu meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak ya. Karena dari sana pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan, untuk membuat barang publik ya. Nah, di bab ini juga dibahas ya bahwa bagaimana ya sebenarnya barang publik ya, barang publik tapi dimiliki swasta gitu ya, itu bisa tetap sebagai seperti barang publik ya dengan user charge ya. Mungkin contohnya ini ya jalan tol gitu ya. Jalan tol dia barang publik ya, tetapi sebenarnya punyanya swasta. Biar swasta juga tertarik untuk membangun jalan tol, maka ya jalannya dikasih tol, itu orang masuk harus bayar. Nah, jadi user charge itu ya bisa ya sebagai alat agar free ridernya tidak terjadi ya. Dia mau menggunakan, ditanya dulu udah bayar belum gitu ya. Kalau belum bayar nggak boleh ya. Kalau udah bayar baru boleh ya. Nah itu mungkin bisa seperti itu ya. Nah kemudian tadi terkait dengan PJMI ya, kebetulan saya tinggal di sana ya. Jalannya ya, jalannya sebenarnya PJMI itu depannya lewat ini ya, lewat Ceger ya, tetapi ada jalan tembus ya lewat kampung ke Bintaro. Nah, menurut informasi sebenarnya Pemkot Tangsel itu pernah menawarkan kepada PJMI ya untuk membuka ke belakang gitu. Jadi dibuka jalannya PJMI tembus ke Bintaro ya, Bintaro yang dekat kalau kampus itu dekat gereja
nanti ya ada dampak sosialnya tentu ya. Ada cost, ada benefitnya ya. Cost-nya menjadi rame gitu ya, kompleknya berisik, ya, keamanan mungkin juga kurang ya. Tetapi tentu ada benefitnya ya. Benefitnya menjadi lebih kondusif untuk usaha ya, bukan hanya untuk rumah ya, tapi bisa untuk usaha. Demikian juga mungkin lebih mudah menjual rumahnya ya. Kalau kalian punya duit ya, itu kalau jalan-jalan di PJMI banyak yang dijual ya rumahnya. Tapi ya perlu waktu lama untuk bisa terjual ya. Jadi banyak yang ini ya, banyak yang diplang itu dijual gitu. Karena apa? Karena mahasiswa stand-nya makin berkurang gitu ya. Tidak ada yang ngekos gitu. Maka banyak yang rumah di PJM itu dijual. Nah, kalau ada dibikin jalan tembus ya dari Cagir ke Jalan Bintaro ya, mungkin itu bisa menjadi daya tarik ya bagi orang beli rumah di PJMI ya. Selama ini kan agak kurang ya, orang cenderung lebih suka beli di PJMI di Bintaro ya, atau di BSD sekalian gitu. Karena linknya dia langsung ke jalan tol gitu. Nah, jadi ya itu ya, barang private dibuat dari barang publik ya mungkin nggak gampang ya. Sebaliknya kalau yang tadi ada cerita juga tentang lapangan basket taman gitu. Kalau lapangan basket taman sudah diserahkan ke Pemda ya, Pemkot, diserahkan ke Pemkot, menjadi barang publik Pemkot, milik Pemkot. Kenapa diserahkan? Karena kalau diserahkan ke Pemkot nanti ada biaya pemeliharaan dari Pemkot. Jadi PJMI sebagai RW itu tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan taman. Yang melihara nanti adalah Dinas Pertamanan Kota Tangerang Selatan. Itu tambahan dari saya, cerita aja ya. Selanjutnya bisa merespon pertanyaan yang lain. Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Hasna. Yang pertanyaannya tadi, perbedaan kualitas barang publik yang disediakan oleh pemerintah dan swasta, terus penyebabnya itu apa? Contohnya rumah sakit swasta versus RSUD. Nah, kalau menurut kami, perbedaan yang paling besar itu ada di efisiennya ya. Kalau swasta itu lebih efisien. Kenapa? Karena dia itu based on profit. Jadi mereka kayak berusaha untuk mengurangi cost-nya, sehingga kalau biayanya itu berkurang, maka keuntungan yang mereka dapatkan itu lebih besar. Nah, kenapa dia itu bisa bagus dan terawat? Pastinya mereka itu mempertaruhkan nama baik dari swasta itu tersebut. Kalau misalnya mereka membuatnya dengan mikirkan biaya aja tanpa kualitas, nanti kan berarti akan mencoreng nama baik mereka gitu. Berbeda dengan pemerintah, kalau pemerintah itu lebih ke inefisien karena adanya birokrasi. Jadi kalau misalnya mau buat jalan, itu dipikirkan dulu, ditanya dulu ke DPR atau DPRD-nya gitu-gitulah. Jadi lebih memakan banyak biaya dan waktu yang lama. Terus kenapa dia nggak terawat? Karena contohnya kayak taman udah dibangun pemerintah, terus pemerintah berharap orang-orang sekitar yang bisa merawat taman itu tersebut. Jadi nggak ada kayak biaya langsung yang dikeluarkan gitu, lebih ke arah kesadaran masyarakat sendiri. Oleh itu menurut kami, kalau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, ada yang mau jawab, menambah respon ya? Jika tidak ada, saya tambahin ya. Jadi terima kasih jawabannya tadi ya. Beda di efisiensi ya, atau bisa juga beda di insentif ya. Kalau swasta itu ada insentif untuk meningkatkan profit ya, karena profitnya tinggi, mungkin dia nanti bisa dapat bonus dan seterusnya. Nah, kalau yang pemerintah mungkin enggak ya, pemerintah mungkin enggak. Meskipun sudah ada usaha ya yang secara umum disebut dengan New Public Management ya, atau versi yang lain itu Entrepreneurship Government gitu ya. Bagaimana membawa prinsip-prinsip
yang berlaku di swasta itu di dalam atau ke dalam birokrasi. Ya, bagaimana kalau di kita? Ya, di kita ada yang disebut dengan Badan Layanan Umum atau BLU. Ya, jadi untuk memberikan fleksibilitas ya, seperti swasta tadi, ya pelayanan-pelayanan itu bisa biar cepat gitu ya, pengambilan keputusannya juga cepat, tidak terlalu birokratis ya. Demikian juga dia bisa mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dana yang dia peroleh gitu. Maka di pelayanan-pelayanan tadi bisa berubah menjadi Badan Layanan Umum BLU ya, termasuk di PKN SLAN ya. PKN SLAN itu BLU ya, tapi BLU-nya ya belum lah ya, masih karakternya masih setengah satker ya, setengah BLU. Ya, kita belum bisa membiayai ya seluruh pengeluaran dari operasi kita sendiri ya. Kita masih kampus ini masih tergantung dari anggaran pemerintah ya. Nah, jadi bisa ya bagaimana meningkatkan tadi biar unit pemerintah juga bisa bersaing ya, terutama dalam hal pelayanannya ya, itu dengan membentuknya menjadi Badan Layanan Umum atau BLU. Ya, jadi menggunakan prinsip-prinsip yang atau praktek-praktek yang baik di dalam operasi swasta, di dalam birokrasi, yaitu ya bisa gagal, bisa berhasil ya. Oke, demikian 3 pertanyaan. Ada pertanyaan atau komentar atau masukan lagi? Saya persilakan jika ada. Ya, Mbak Nurun Najwa, Mbak Nabila, kemudian Rifki, Muhammad Asif ya. Muhammad Asif tadi sebelumnya udah juga ya. Oke, silahkan. Izin bertanya Bapak dan untuk kelompok 2. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana efektivitas penyediaan barang publik di Indonesia dan bagaimanakah pendapat kalian terkait hak ketersediaan barang publik di Papua. Nah, dalam hal ini jalan raya yang pembangunannya itu bisa dikatakan lebih lambat dari daerah lainnya. Nah, apakah dalam penyediaan barang publik ini tidak terdapat asas keadilan dan pemerataan atau bagaimana ya? Dan pertimbangan apa yang bisa menjadikan perhatian dalam penyediaan barang publik tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Nurun Najwa, silakan. Ya, izin bertanya Pak mengenai problem of non-contribution tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mutia. Kan kalau dari yang saya baca, sistem pengendalian banjir kan merupakan salah satu barang publik ya Pak. Sistem pengendalian banjir itu kan merupakan salah satu barang publik. Nah, kalau misalnya DKI Jakarta itu punya sistem pengendalian banjir yang didanai lewat APBD DKI, dan ternyata sistem tersebut itu terbukti efektif. Nah, berarti otomatis masyarakat di daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta itu kan juga akan merasakan dampak akibat efektivitas sistem pengendalian banjir tersebut. Karena kan misal masyarakat Tangerang atau masyarakat DKI, karena kan tadi sistemnya itu membuat jumlah debit air sungai akibat banjir itu lebih terkendali. Nah, menurut kelompok pengaji, apakah kondisi tersebut termasuk masalah dari barang publik, yakni problem of non-contribution, dan apakah kondisi tersebut sudah mencerminkan penggunaan barang publik yang baik? Oke, terima kasih Mbak Nur. Berikutnya Mbak Nabila, silakan. Ya, saya izin bertanya terkait kalau barang publik yang disediakan pemerintah itu kan sebenarnya tidak gratis karena kita punya kontribusi melalui pajak atau misalnya membayar iuran. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika barang publik ini disediakan oleh swasta, tetapi dalam penggunaan barang publiknya ini
swasta mengharapkan imbalan gitu. Misalnya kita tuh penggunaannya itu kita harus bayar. Apakah itu masih dikatakan sebagai barang publik atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ya. Kemudian berikutnya Rifki, silakan. Mohon izin, Pak. Izin bertanya, kan kalau bicara tentang barang publik ini kan entah itu milik pemerintah ataupun swasta kan bisa dibilang kerap jadi sering kecurian gitu barang-barangnya, entah itu mungkin di jalan kayak lampu di jalan, atau mungkin tadi contoh dari kalian kan lapangan basket PJMI mungkin ada ringnya yang diambil oleh orang lain terus digunakan untuk pribadi. Nah, itu kan bisa dibilang barang publik ini akhirnya bukan jadi barang publik lagi, melainkan digunakan untuk pribadi. Nah, itu menurut kalian gimana? Apakah memang perubahan status barang publik itu bisa menjadi barang pribadi? Terus kan dari permasalahan pencurian ini kan bisa muncul problem yang namanya juga tadi free ride. Tapi kan kalau free ride problem ini, kalau kalian contohkan tadi kan itu ada orang lain yang menggunakan, tapi mereka itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan barang publik tersebut. Tapi kan kalau pencurian ini kan itu dia jadinya mengurangi manfaat yang bisa digunakan oleh orang lain. Misal lapangan basket tadi kan harusnya bisa dipakai main full court, tapi akhirnya karena ringnya satu keculik, jadinya cuma bisa main setengah lapangan. Nah itu gimana pun menurut kelompok kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 untuk merespon. Silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan Asif. Itu kan tadi nanya ya gimana efektivitas penyediaan barang publik di Indonesia. Dan dibandingkan dengan Papua dalam hal ini jalan raya ya. Apakah adil, apakah rata, terus pertimbangan-pertimbangan apa aja gitu yang menjadi penyediaan, yang jadi bahan pertimbangan penyediaan barang publik tersebut. Sebelum mohon maaf ya, kita juga nggak sedalam itu, tapi kita bakal coba menjawab. Apakah penyediaan barang publik di Indonesia ini udah seharusnya? Mungkin dari tiap daerah itu berbeda-beda, teman-teman. Kalau kita lihat di Bandung, jangankan Indonesia, Pulau Jawa ya, jangankan Pulau Jawa dengan Papua. Kota Bandung dengan kota Jakarta aja yang dua-duanya top tier nih, kota all star lah istilahnya, masih terdapat perbedaan di mana kalau di Jakarta kita bisa lihat KRL, MRT, sedangkan di Bandung juga salah satu kota maju tapi nggak ada gitu, hal-hal tersebut nggak ada. Nah, hal ini kalau misalnya kita kaitkan apakah udah rata, apakah udah adil? Adil itu kan nggak sama rata ya. Ada kalau misalnya orang-orang kan pasti ngelihat kalau mau investasi, ibu kotanya gimana nih, ibu kotanya bagus atau enggak. Makanya kalau kita lihat di ibu kota, ada KRL, ada MRT, dan ada segala macam. Pertanyaannya, ngapain kita bangun KRL misalnya di Sidoarjo? Orang-orang kalau mau investasi yang dari luar negeri nggak akan melihat Sidoarjo sebagai kota panutan. Mereka bakal melihat Jakarta sebagai kota panutan untuk investasi. Hal itu juga bisa diterapkan dengan kasus-kasus yang lain, di mana nggak semua keadilan ini harus sama rata. Nah, udah gitu kalau kita bandingin dengan Papua, apakah Papua adil? Nah, yang menjadi masalah adalah kayak gini. Kalau dalam hal jalan raya ya, ketika kita misalnya dari Papua ini ada minyak tanah. Minyak tanah ini kan sumber bahan dasar dari aspal ya. Ketika minyak tanah ini dibawa ke Jakarta, kenapa dibawa ke Jakarta? Karena pabrik intinya itu ada di Jakarta. Diolahlah di Jakarta, misal dari Papua untuk ke Jakarta, biaya ongkirnya sebesar 1 juta per kilo misalnya. Entah per liter, entah per barel, atau seperti apa. Nah, begitu ini balik lagi, ini tuh harganya nggak 1 juta. Begitu udah diproses menjadi aspal, mungkin beratnya lebih, atau volumenya yang berlebih. Sehingga biaya ongkirnya untuk balik lagi ke Papua menjadi lebih mahal. Hal inilah yang menjadi spotlight-nya gitu. Kenapa Papua jalannya susah? Ya karena untuk biaya bolak-baliknya aja udah makan banyak banget. Sekarang kalau kita nggak ngelihat biaya, oh ya udah, biaya kan uang banyak gitu, bisa ngutang lah, bisa segala macam, APBN bisa diotak-atik gitu. Tapi kita harus lihat juga kalau di Papua sayangnya ada
organisasi Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Jakarta kan nggak ada ya, organisasi Jakarta Merdeka kan nggak ada ya. Ketika mereka memberontak, jalan yang harusnya rata menjadi bolong karena ada ledakan molotov atau mungkin halte-halte di sana dirusak. Yang harusnya bisa membuat jalan, hal ini malah jadi harus memperbaiki jalan, memperbaiki halte, memperbaiki barang-barang publik yang lainnya. Hal ini yang membuat agak kesulitan karena kan tentara yang ngamanin di sana juga kan digaji ya. Hal ini yang membuat sendatlah kalau penyediaan barang publik di Papua itu. Apakah adil, apakah rata? Kita juga nggak memiliki kemampuan untuk menjawab sejauh itu ya. Karena mungkin expert-expert dari pemerintahan yang bisa ngejawab hal itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, nggak ada mungkin. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Sebenarnya juga terkendali kendala ini ya Pak ya, anggaran ya Pak. Terus juga kan Indonesia ini juga masih negara berkembang ya Pak. Jadi lagi butuhnya banyak anggaran yang nggak dialokasin ke Papua aja tapi ke daerah lainnya. Terus juga selain itu juga kendala dalam politik ya Pak, kebijakan pemerintah. Kayak misalnya presiden ini punya kebijakan buat proyek di Papua misalnya, tapi ketika sudah berganti periode akan punya visi dan misi yang berbeda kan Pak ya. Nah itu juga salah satu faktor kenapa masih ada beberapa proyek-proyek kayak pembangunan yang masih tersendat gitu. Oke ya, cukup ya, jawabannya sangat komprehensif ya. Silakan berikutnya dari siapa tadi? Mbak Nur ya, pengendalian banjir. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nasyiwa tentang pengendalian banjir tadi, yang katanya kalau sistem pengendalian banjir ini tidak nilai APBD DKI dan terbukti efektif. Nah, apakah orang-orang yang berada di sekitar DKI seperti Bekasi itu termasuk masalah problem of non-contribution? Kami jawab ya, ini termasuk problem of non-contribution. Kenapa? Balik lagi ke pengertian problem of non-contribution tadi, dia itu enggak mengkontribusi apa-apa, tapi dia merasakan manfaat yang sama. Jadi digunakan dari APBD DKI Jakarta, berarti orang-orang DKI Jakarta yang membayar, kemudian banjir tersebut efektif, tapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar DKI Jakarta. Meskipun orang-orang di sekitar DKI Jakarta tadi tidak melakukan kontribusi apa-apa terhadap banjir tadi, namun mereka mendapatkan manfaatnya. Jadi menurut kami ini tergolong problem of non-contribution. Begitu Pak. Ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Ya, kalau saya lebih melihatnya sebagai ya DKI memang kaya ya. Kalau kabupaten kota di dekat-dekatnya justru mendapatkan bantuan dari DKI ya. Misalnya untuk sampah gitu, terutama untuk sampah ya. Dia ada dianggarkan khusus ya setiap tahun dari DKI itu bantuan kepada kabupaten kota di sekitar DKI ya, sehingga kalau diminta bayar ya sebenarnya mungkin nggak mampu juga ya, paling yang ini pemerintah pusat ya, tapi pemerintah pusat ya mungkin kalau DKI udah banyak duitnya ya, mungkin nggak berkenan juga ya pemerintah pusat untuk membantu DKI itu. Udah kaya DKI itu ya. Ada yang ini mau penempatan mau penempatan. Dulu bos saya di BKF ya, saya dulu di BKF Selon 4, bos saya Pak Nasruddin Joko itu sekarang pindah ke DKI ya, DKI jadi kepala badan, luar biasa ya, luar biasa. Oke. Gitu aja ya, cukup ya. Berikutnya dari Nabila ya.
Silakan direspon. Baik, Pak. Tadi kan pertanyaan Nabila itu terkait barang publik yang disediakan pemerintah kan sebenarnya tidak gratis karena kita ada kontribusi melalui pembayaran pajak atau iuran. Namun ketika penyediaan barang publik itu disediakan oleh swasta, tapi dalam penggunanya itu swasta mengarahkan imbalan seperti kita harus membayar dalam penggunaannya barangnya, apakah itu termasuk barang publik? Nah, kalau menurut kelompok kita pribadi, sebenarnya kalau swasta itu membangun suatu fasilitas itu jatuhnya itu adalah barang private karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh swasta ini. Kalau barang publik itu kan dia itu bersifat non-rival consumption atau tidak kompetitif sama non-excludable. Nah, sedangkan pihak swasta ini dia punya tujuan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Jadi dia tuh punya tarif yang berbeda dari yang misalnya kayak rumah sakit swasta sama rumah sakit umum kan dia tarifnya beda tuh. Nah di situ sih. Terus juga kalau di rumah sakit swasta itu kan tidak semua fasilitas asuransi seperti BPJS yang disediakan pemerintah itu berlaku. Begitu sih Pak. Jadi ya itu tidak termasuk barang publik gitu Pak. Ya, tidak termasuk barang publik murni ya. Jadi dia barang publik tapi barang publik tidak murni, impure public goods. Jadi dia salah satu sifatnya yang dia kan bersifat non-rivalry mungkin oke ya. Nah non-excludable mungkin tidak tercapai ya karena dia harus bayar gitu ya. Dia exclude siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh, itu dengan pembayaran tadi. Istilahnya bisa tol gitu ya, bisa user charge ya, bisa seperti itu ya. Jadi dia karakternya ya karena hanya satu sifat barang publik yang terpenuhi, maka dia disebut dengan kalau tadi matriksnya tadi ya kotaknya tadi dia masuk di impure public goods ya, barang publik yang tidak murni ya. Karena sifatnya hanya terpenuhi satu. Kalau sifatnya terpenuhi dua-duanya, non-rivalry, non-excludable, maka dia pure public good. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi sifatnya, dia private good ya. Misalnya es krim ya. Es krim kalau orang mau makan harus bayar, excludable. Rivalry, saya udah makan es krimnya, yang lain nggak bisa makan. Ya udah saya makan, nggak bisa makan dia ya. Rivalry, excludable ya, yang es krim. Demikian tambahan dari saya. Oke, terakhir pertanyaan dari Rifki ya. Izin mencoba menanggapi pertanyaan dari Rifki berkaitan dengan bagaimana barang publik itu apabila dicuri, apakah barang publik tersebut masih bisa dikatakan sebagai barang publik? Berdasarkan sifatnya barang curian tersebut kan, barang tersebut kan sudah tidak memenuhi dua karakteristik dari barang karakteristik barang publik. Yang pertama kan tadi terkait dengan non-rival consumption. Kan karena tadi barang curian tadi digunakan pribadi dan tidak semua orang bisa merasakannya, maka barang tersebut itu bukan termasuk non-rival consumption atau itu bisa dibilang sebagai rival consumption. Lalu yang kedua, karena tadi barang curian tersebut dimiliki pribadi kan semua orang tidak bisa mengaksesnya karena barang tersebut kan memang sudah dicuri gitu kan konsepnya. Maka atau yang mana barang tersebut dihalangi gitu, seseorang dihalangi untuk menikmati barang tersebut. Maka itu kan masuk sifat excludable. Maka barang curian tersebut berdasarkan dua karakteristik tadi, barang tersebut sudah tidak bisa dikategorikan sebagai barang publik, namun dikategorikan sebagai
private good atau barang privat, karena sifatnya yang semua orang tidak bisa mengakses dan juga semua orang tidak bisa merasakan secara bersama-samaan. Lalu terkait dengan pertanyaan bahwa barang curian tersebut itu bisa masuk ke free ride problem, itu menurut saya tidak termasuk free ride problem, soalnya sifatnya free ride problem itu kan dikhususkan untuk barang-barang publik yang mana ada seseorang yang tidak ikut berpartisipasi namun bisa merasakan. Nah, sedangkan di sini kan barang curian tadi sudah masuk private good, maka menurut saya itu barang tersebut tidak memunculkan masalah free ride problem tadi. Mungkin ada yang menanggapi atau tambahan? Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya dan responnya. Masih ada lagi yang mau berkomentar, bertanya? Saya persilahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, Mbak Amalia, silakan. Terkait privatisasi air di Jakarta, itu kan oleh pihak swasta ya Pak, sedangkan di daerah lain itu air tidak membayar. Nah itu gimana ya Pak hukumnya? Apakah air itu barang publik di masyarakat atau barang privat hanya untuk di Jakarta? Oke. Air ya, air ya agak susah ya. Biasanya kategorinya kalau airnya ya tergantung ya. Kalau airnya masih di sungai gitu ya, itu mungkin bisa ya menjadi istilahnya sumber daya bersama ya, kategori barang publik ya, barang milik bersama ya, common resources istilahnya ya. Nah, tapi kalau sudah dibotolin ya, sudah masuk PAM gitu ya, ya dia bisa menjadi barang swasta ya. Nah, mungkin airnya sendiri ya tergantung tadi ya, bentuknya tadi ya. Dalam hal ini, nah itu tadi yang saya bilang bahwa BUMD, BUMN gitu ya, kadang-kadang dia kurang efisien, bukan kadang-kadang ya, pada umumnya kurang efisien, sehingga salah satu strategi untuk mengefisienkan atau memberikan pelayanan yang lebih bagus itu BUMN atau BUMD-nya diprivatisasi ya, diprivatisasi. Dan bukan hanya privatisasi, biasanya juga kalau PAM itu pengelolaan air minum itu bersifat monopoli di kota tersebut ya, di kota tersebut. Jadi biasanya hanya satu ya yang mengelola perusahaan air minum. Ya kalau di Jakarta mungkin karena besar ada 2 atau 3 kalau nggak salah ya. PAM Jaya dulu ada perusahaan dari Perancis, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak ya. Sama dari Inggris kalau nggak salah ya. Nah jadi ya kalau menurut saya dia airnya ya tadi airnya bisa tetap sebagai barang publik kalau tempatnya di mana gitu ya, bisa juga menjadi barang swasta. Kemudian yang sisi lain tadi perusahaannya sendiri ya, atau pengelolaannya ya, pengelolaannya bisa dengan BUMD gitu ya, BUMD biasanya kalau ini PAM itu ya, atau bisa dengan swasta murni ya. Jadi ya kalau BUMD ya mungkin masih ada unsur sosialnya ya, unsur publiknya ya. Kalau swasta murni
Ya, biasanya pemerintah di dalam kontraknya juga bisa mewajibkan ya perlakuan-perlakuan tertentu untuk pelanggan yang bersifat sosial. Biasanya demikian. Demikian Mbak Amalia respon saya. Semoga tidak puas dan menggugling lagi ya. Oke. Cukup kira-kira, ada lagi? Saya persilakan. Ya, jika cukup, terima kasih ya kepada kelompok ini. Kita berikan aplaus sekali lagi ya. Menyajikan dengan sangat baik ya. Oke ya. Nah, ya sebenarnya itu doang ya bahannya untuk pertemuan ini ya, tapi tadi saya ingin nambahkan terkait dengan yang tiga tantangan atau tiga masalah tadi ya, preference, revelation ya, kemudian ada preference knowledge sama preference aggregation ya. Nah, preference revelation itu reveal ya, mengungkapkan. Jadi dia mengungkapkannya tidak jujur gitu, tidak sebenarnya. Mengapa? Karena landasannya adalah ini katakanlah proyek membuat barang publik baru, katakanlah tadi misalnya perusahaan air minum gitu ya, perusahaan air minum. Nah, untuk mengetahui permintaan dari masyarakat terhadap proyek air minum itu, maka dia disurvei masyarakatnya ya. Nah, dalam melakukan survei, nanti kita pelajari di cost benefit analysis ya, ada yang disebut dengan contingent valuation, penilaian kontingent. Nah, dia menyusun suatu skenario, misalnya barang publiknya belum ada ya, tetapi disusun skenario cerita bahwa akan ada proyek penyusunan atau pembangunan barang publik. Untuk mengetahui demand dari masyarakat, maka masyarakat disurvei, ditanyakan berapa maksimum willingness to pay-nya ya. Itu namanya contingent valuation ya. Berapa Bapak Ibu maksimum mau berkontribusi, mau membayar untuk membangun tadi katakanlah PAM tadi ya. Nah, sehingga orang yang ditanya seperti itu mungkin menjawab, tapi jawabannya tidak jujur. Mengapa tidak jujur? Karena dia takut bahwa jawabannya itu dipakai sebagai untuk menentukan tarif ya. Tarif apa? Ya tarif pajak, tarif retribusi gitu ya, yang dipakai untuk membangun barang publik tadi. Nah, itu yang pertama, preference revelation. Jadi dia tidak mengungkapkan secara sebenarnya, tidak mengungkapkan secara jujur. Yang kedua adalah preference knowledge ya. Nah, dia memang nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti. Contohnya misalnya dia disurvei atau ditanya tentang program pembelian atau pembuatan kapal selam gitu misalnya ya, untuk alat pertahanan. Ya. Nah, dia tidak pernah melakukan transaksi, tidak ada bayangan, tidak tahu berapa sih harganya kapal selam, gitu ya. Mungkin kalau dia pernah transaksi kapal selamnya di Palembang, gitu ya, empek-empek kapal selam. Tapi kapal selam yang beneran, gitu ya, dia tidak tahu berapa harganya, tidak pernah transaksi jual beli kapal selam, sehingga kalau ditanya berapa maksimum Bapak Ibu mau berkontribusi untuk menyumbang pembelian alat pertahanan berupa kapal selam, dia blank ya, dia blank. Kalaupun menjawab, jawabannya tidak valid ya. Itu yang preference knowledge. Kemudian yang preference aggregation ya, pengumpulan dari preferensi ya. Nanti di cost benefit analysis ada babnya tersendiri, kita akan bahas mengenai bagaimana cara
untuk mengumpulkan ya. Tadi juga sudah ada hint gitu ya, ada clue bahwa dengan mekanisme demokrasi, mekanisme perwakilan. Dan idealnya tadi kita bilang ya, bahwa untuk mengetahui demand dari barang publik ya, tadi Ben sama Jerry kan ditanya itu ya, kemudian nanti ditambahkan secara vertikal tadi. Bayangkan bahwa penduduk Indonesia itu 200 juta ya. Kalau ditanya satu-satu ya, jangan-jangan biaya untuk melakukan survei lebih besar daripada biaya untuk penyediaan kapal selamnya tadi misalnya gitu ya. Nah, sehingga biasanya dalam negara demokrasi pengambilan keputusannya diwakilkan lewat proses ya pemilu gitu ya, milih wakil rakyat, legislatif dan seterusnya ya. Oke, itu tambahan sedikit ya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan sedikit kasus yang terkait sebenarnya kesinambungan fiskal ya, yang ini terkait dengan apa yang dipelajari ya, dipelajari di pertemuan ya, di pertemuan yang kuliah umum kalau nggak salah ya, yang pertemuan kuliah umum. Bentar kayaknya ya. Nah itu ini pengkayaan saja ya, pengkayaan saja bagi kalian ya, karena kita kan kurikulumnya ya, kurikulumnya itu diminta ya ini diminta ada studi kasusnya ya, kemudian besok ada pembelajaran non SKS, nah, ini termasuk yang studi kasusnya ya. Nah, kita cepat aja. Oke ya. Nah, ini jadi dimulai dari prinsip-prinsip pengelolaan fiskal ya. Pengelolaan fiskal itu ada responsif ya. Ada yang responsif, respon artinya sesuai dengan kondisi perekonomian. Misalnya sekarang lagi kondisi ekonominya lagi resesi ya karena COVID-19 dan perusahaan atau swasta sedang kondisinya nggak bagus, maka dia fungsi dari kebijakan fiskal adalah untuk sebagai bantalan ya, sebagai pengganti ya. Nah, dia harus mengambil alih tanggung jawab. Kemudian policy konsistensi ya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya, itu harus harus seimbang ya. Kalau sudah bikin kebijakan ya jangan berubah-ubah ya. Kemudian stimulus kredibilitas dan sustainabilitas ya. Kemudian yang keempat, APBN yang sehat ya. APBN yang sehat. Nah, strategi yang untuk risiko fiskal yaitu fleksibilitas anggaran ya. Anggarannya fleksibel. Nah, kemudian ada fiscal buffer ya. Ada multilateral atau pengaturan bilateral ya, kerjasama internasionalnya ya. Kemudian juga memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia ya. Nah, kemudian juga di situ yang keempat ya ada bond stabilization framework ya. Ini definisinya ya, definisi fiscal sustainability ya. Kalau kita ambil yang paling kanan ya, yang bawah yang nomor 4 ya. Kemampuan membiayai belanja dalam jangka panjang ya, tanpa membahayakan fungsi anggaran ya. Oke, indikatornya ya mungkin kalian pernah dengar ya bahwa Bu Sri Mulyani pernah marah di kampus ya karena dapat pertanyaan tentang utang gitu ya, dapat pertanyaan tentang utang. Nah, ini kita lihat ya, apakah utangnya kita sustainable atau tidak ya.
bisa dilihat dari debt service. Debt service itu artinya untuk apa? Cicilan bunga dan pokoknya ya dibanding dengan penerimaan dalam negeri. Itu 25-35% kalau menurut standar IMF ya. Kemudian tingkat bunga ya atau belanja bunga dibanding dengan domestic government revenue 7-10% ya. Kalau debt service tadi bunga plus pokoknya ya. Kemudian kalau public debt ya utang pemerintah ya terhadap GDP 25-30% ya. Jadi kalau mengukur membandingkan utang yaitu sebaiknya dibandingkan dengan GDP ya. Kemarin membaca membandingkan utang Indonesia dengan utang Sri Lanka ya. Dengan utang Sri Lanka ya, seharusnya kalau mau lebih fair ya lebih fair itu dibagi dengan GDP-nya dulu dan angkanya 25-30. Kalau kita berdasarkan undang-undang kita matok 40% ya. Kemudian public debt terhadap domestic government revenue 90-150 ya persen ya. Lebih tinggi ya. Oke ya. Nah, ini kondisinya ya. Kondisinya kita lihat ya. Dari sisi ya kita baca tabelnya ya. Debt service ratio, debt service to revenue ya. Tahun 2020 ya. Tadi standarnya IMF ya 25-35 ya. Tapi ternyata Indonesia 28-63. Berarti rentan ya, rentan. Ya, kemudian interest to revenue ya nilainya di 2020 19,6 ya. Standar IMF tadi ya 7-10% ya, berarti nggak memenuhi standar ya. Standar Indonesia 4,6-6,8% juga tidak memenuhi ya. Kemudian debt to revenue tahun 2020 368,99 ya. Ini memang acuannya 2020 memang agak unik ya, karena dia kebetulan lagi COVID lagi seru-serunya gitu ya. Memang ini yang tahun 2020 itu anomali gitu ya, sehingga angkanya jelek, wajar ya. Nah, dan memang pada waktu itu ya defisitnya memang disengaja diperbesar ya untuk mengatasi COVID-19. Nah, ini ya indikator kinerja makrofiskal. Ya, ini salah satunya ya. Salah satunya di yang sebelah kiri, indikator likuiditas ya, itu ada rasio penerimaan sumber daya alam terhadap utang luar negeri jangka pendek ya. Kemudian indikator vulnerabilitas ya, itu ada debt service ratio ya, interest ratio dan debt to income ratio ya. Kemudian sustainability ada 3 ya, keseimbangan primer, debt to GDP ratio dan debt dynamic ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini angka-angkanya ya, angka-angkanya ya current budget balance ya seharusnya positif ya, tapi ini yang sebelah kiri itu ya, ya kondisi extraordinary ya tahun 2020 sama 2021 ya wajar lah ya. Kemudian silpa ya, silpa over liquid ya, jadi belanjanya penyerapannya kurang bagus ya, kurang bagus. Kemudian rasio sumber daya alam terhadap utang luar negeri jangka pendek ya. Nah, kita lihat itu relatif bagus ya, kecuali untuk tahun 2020 itu angkanya jelek. Oke ya. Kemudian dari indikator vulnerabilitas ya,
DSR-nya naik kemudian turun ya, tahun 2020 dia naik tinggi ya, 2021 turun ya, semoga tahun 2002 ini juga semakin turun. Demikian juga interest to income ratio ya, naik kemudian turun ya, kemudian debt to income ratio naik kemudian turun ya. Ya semoga tahun dengan berlalunya COVID-19 ini maka indikator-indikator ini juga semakin baik. Nah, kemudian indikator sustainabilitas ya, indikator sustainabilitas. Di sini kita lihat yang keseimbangan primer ya itu negatifnya besar ya, negatifnya besar ya, seharusnya kalau bisa ya, yang idealnya adalah dia bisa positif ya. Nah, kemudian yang debt to GDP yang grafik yang tengah ya, ya seharusnya ya ini juga bisa dikendalikan, tapi lagi-lagi tahun 2020 2021 ya karena COVID-19 ini ya kita boleh maklum lah ya. Kemudian debt dynamic ya, debt dynamic yang tahun 2020 parah gitu ya, tapi yang tahun 2021 udah kembali ke normal ya, meskipun masih lumayan besar. Oke ya. Nah, kemudian di sini ya primary balance ya, primary balance ya. Seharusnya di sini kita lihat yang catatannya bawah itu seharusnya negatif ya, seharusnya negatif. Yang bagus adalah yang negatif. Nah, tapi ternyata kita lihat ya sejak 2013 ya, apalagi sampai 2020 nah itu negatif besar banget ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kecenderungannya mulai 2013 itu primary gap-nya ya, primary balance-nya positif ya, seharusnya negatif. Artinya apa? Ya utang kita tidak sustainable ya. Oke, bagaimana dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, ini misalnya yang atas ini ya, PDB real ya, PDB real ya itu dibandingkan dengan negara-negara lain ya kita lumayan ya, lumayan. Kemudian yang kedua akumulasi defisitnya ya, ya kita juga relatif lumayan ya dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain ya. Kita hanya kalah dari Rusia, Vietnam dan Meksiko. Kemudian tingkat utang ya, tingkat utangnya kalau dibandingkan dengan negara-negara emerging market ya, negara-negara yang sedang berkembang lain, kita juga ya relatif terkendali ya. Jadi meskipun tadi ada beberapa indikator yang bagus ya, ada beberapa indikator yang jelek, tetapi juga ada kecenderungan yang bagus ya. Bagaimana cara agar kita semakin bagus, sustainabilitasnya semakin bagus ya? Ya tentu kita harus meningkatkan penerimaan perpajakannya. Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Itu harus kuncinya di sana sebenarnya ya. Kuncinya untuk meningkatkan pendapatan ya. Dan juga belanjanya bisa diefisienkan. Oke. Nah, jadi ya solusinya di sini ya kita baca yang kuning-kuning ini ya, optimalisasi pendapatan atau efisiensi belanja operasional ya dalam jangka menengah, itu strategi jangka menengah ya. Nah, jangka yang lebih yang berikutnya adalah optimalisasi pendapatan atau pengendalian utang ya. Jadi kita jangan terlalu banyak utang gitu ya. Apalagi nanti ada pembangunan infrastruktur ya, termasuk ibu kota baru ya, kita harus hati-hati. Yang ketiga adalah
konsolidasi fiskal dan reformasi fiskal ya. Yang salah satunya adalah kita meningkatkan tarif pajak gitu, mencari sumber penerimaan baru ya, berikan perbaikan dalam administrasi perpajakan dan sebagainya. Nah, ini tambahan ya bagi kalian ya, tambahan bahan bisa kalian gunakan untuk menulis opini ya yang terkait dengan kesinambungan fiskal ya. Bisa dipakai sebagai bahan untuk menulis ya, untuk menulis atau untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang lain yang bertanya tentang bagaimana apakah utang Indonesia itu aman atau tidak ya. Jawabannya kira-kira singkatnya apa? Masih aman, tetapi gitu ya. Tetapinya banyak juga ya. Itu kira-kira ya tambahan dari saya terkait dengan studi kasusnya. Nah, ini udah tweet ya. Kita tutup kuliahnya ya. Oke. Izin bertanya boleh Pak sedikit? Silakan, Mbak Martina. Mengenai yang tadi Pak tentang utang negara, kalau isu yang sekarang lagi benar-benar besar kan tentang IKN ya Pak. Nah nanti kalau misalkan IKN itu benar-benar terjadi, apakah utang negara makin stabil atau malah makin parah Pak? Menurut pendapat Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, problemnya di sini adalah bahwa yang sektor swasta dari luar negeri yang awalnya diharapkan membiayai IKN itu pada mundur teratur ya. Kemarin dari Jepang gitu ya, dari Arab Saudi belum jelas ya, dari Uni Emirat Arab belum jelas. Nah, sehingga pilihannya dari APBN. Kalau APBN-nya babak belur ya untuk COVID-19. Mau nggak mau harus utang. Yang lain adalah pilihannya adalah dengan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi yang membangun nanti swasta gitu ya. Nanti pemerintah akan menyewa ya. Salah satunya yang atau mungkin bisa juga tukar guling gitu ya, gedung-gedung yang dari Jakarta yang harganya mahal itu bisa di-swap dengan iming-iming atau dengan ini bangunin gedung di ibu kota yang baru. Tapi risiko untuk menambah utang itu sangat besar ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya. Dan saya sedang berpikir kalau menarik kira-kira ya, bikin penelitian tentang bagaimana sih tanggapan kalian kalau diminta tadi ya, istilahnya di istilah creative financing, nyumbang gitu. Nah, nyumbang gimana? Setuju nggak? Kira-kira nyumbang berapa juta, berapa ratus ribu, berapa ribu? Ya, saya tertarik untuk bikin penelitian itu ya, meskipun saya sudah penelitian dari dulu mahasiswa skripsi ya, yang menyoroti tentang pendanaan dari pendanaan untuk IKN ya. Sebentar saya lihat apa ininya judulnya ya. Oh ini ya. Review of Financing Scheme of Indonesia Capital City Relocation Plan ya. Pelajaran dari Brasil, Malaysia dan Tanzania ya. Nah, itu dari apa? Dari skripsinya mahasiswa ya. Link di Google Scholar-nya saya taruh di chat ya. Nah, tapi kalau link di dokumennya nanti bisa dari Research Kits ya. Nah, itu ya kondisinya begitu ya, emang harus hati-hati ya, harus hati-hati dan ya ngomongnya kita juga harus hati-hati ya, karena kemarin
Kemarin ada yang bilang Pak siapa ya, Pak Menteri siapa gitu. Dan ini ibu kota IKN sudah final ya. Berarti kalau ntar ada yang membocorkan apa pembicaraan kita di Zoom ini ya nanti kena semua ini ya, dia melanggar gitu ya. Melanggar itu pecat jadi dosen ya, pecat jadi mahasiswa PKN atau enggak ya, enggak. Ini forum akademik ya, asal enggak keluar aja enggak masalah. Saya sendiri enggak masalah ya, saya sering kritik pemerintah ya, salam ya kadang-kadang muji, kadang-kadang mujinya ya, sering mengkritik ya, namanya juga tukang kritik. Enggak masalah ya, saya kalau di kelas ini enggak masalah, asal enggak dikeluarkan ya. Oke, demikian kira-kira terima ya. kasih ya Pak. Ya, oke cukup ya. Jadi demikian ya. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Jadi selamat Lebaran, selamat berlibur bagi kalian semua, termasuk saya ya. Ya mudik ya hati-hati ya. Udah di tempat masing-masing ya. Kalau saya ya harus mudik ya. Semoga selamat ya, sehat ya, berbahagia. Tapi tentu harus tetap menjaga kesehatan ya, karena COVID masih ada ya. Kita nggak tahu mutasi-mutasinya apakah sudah benar-benar mereda ya, ataukah dia bisa muncul ya mutasi atau varian yang lebih ganas lagi. Oke, demikian ya. Selamat Lebaran. Selamat bersilaturahmi dengan keluarga. Salam untuk bapak ibunya ya. Salam juga untuk calon mertuanya jika sudah ada ya. Ini yang Mbak Martina ketawa senyum ya. Berarti udah ada ya. Udah ada tapi di mana nggak tahu, belum tahu ya. Oke ya, jadi terima kasih atas perhatiannya ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.